Oke teman-teman, ini adalah karya dari Bliwan Januar. Tapi rencananya sini cuma main aja ya. Kebetulan Bliwannya nih mau ngerjain ogoh-ogoh mininya ya, sekalian ya, minta satu bahan. Wih, terima kasih Bliwan. Minta kopi juga sini. Minta kopi. Sekarang nggak sengaja. Benar, ini pertama kali saya lihat pembuatan ogoh-ogoh mini. Ternyata tadi habis liput juga di Banjar Tensiat ya, untuk pelebon puri pemecutan. Iseng sambil tadi bawa beberapa piagam untuk Bliwannya. Kita barter teman-teman. Piala dan piagam. Asik. Sukses semua ya, Bliwannya sudah diambilin di daerah Gianyar dan Denpasar nih. Iya, saya juga makasih sudah diambilkan di Tabanan. Jadi sekarang kita mau buat tutorial pemasangan nih. Ini spesial nih. Ini padahal nih ogoh-ogohnya buat Januar 87 tapi tayangnya di Gung Dedi Channel. Asik. Ini spesial. Maaf nih buat penonton setianya. penonton setianya, saya minta sedikit. Pemasangannya diambil alih sekarang. Oh, kali ini adalah proses kita mau pasang pemasangannya. Jadi mungkin yang video-video sebelumnya kan sudah ada pemasangan atau segala macam lah. Tapi ini spesial, ini saya serahkan konten ini ke Gung Dedi Channel. Ini tapel yang sudah dibentuk dan sudah diformat, disulap sama keju juat. Nah, ini menggunakan mata softland. Tapi dia seliwah itu kan yang satunya warnanya coklat, satunya kuning. Oh iya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini matanya beda matanya. Softlandnya beda. Softlandnya beda. Warna agak merah satu. Agak normal kuning ya, normal lah biasa. Itu jadi seliwah. Karena saya senang yang berbeda. Asik. Ini karena kita pasang modelnya ini sisa besi sih sudah ada. Ini saya buat dari soled. Nah, biar bisa dipasang aja. Jadi modelnya seperti ini. Mungkin posisinya mungkin lebih tinggi lagi ya, mungkin agak segini lah kurang lebih, dan saya mau buat agak nunduk, jadi mau saya sulap sedikit supaya dia bisa diam dan dilim. Ini masih ngakalin. Kalau untuk ekspresinya gimana? Ekspresi apanya nih Pak? Ogoh-ogohnya apakah agak nunduk? Ya agak nunduk begini dia ya, sedikit, mungkin nggak tegak sih, agak sedikit melirik lah sedikit begitu aja. Saya juga nggak tahu, belum begitu ngerti, ini baru belajar buat agam-agam ogoh-ogoh itu kayak apa. Sudah bagus sekali nih Om Iwan. Dulu belajar juga banyak nih. Ya, asik. Ini sekarang saya mau buat, dulu ini kayaknya kurang. Untuk apa namanya? Untuk konstruksi pembuatan. Ini udah ada rencana dari awal apa spontan aja ini? Spontanitas. Saya minta buat dibuatkan sama Gatra Custom Work. Jadi langkah simpel dibuatkan langsung, jadi saya mengembangkan aja sedikit gitu aja, sedikit mengembangkan lah jadinya. Oke teman-teman, kita lihat. Coba dulu. Nggak boleh diganggu dengan banyak pertanyaan, soalnya kita pantau aja sambil ngopi. Ya, ngopi dulu, santuy lah biasanya. Di kopi dulu, Bang, di kopi dulu. Siap. Ya, saya masih buat untuk batok kepala. Jangan disalah ngomong, dia batok kelapa. Nah, inilah kurang lebih. Saya masih ngakalin dia supaya agak, berarti perlu pengganjel, apa bahasanya pengganjel. Sih gini ya. Apa tuh? Kanggo batok-batok seperti yang gogo besar. Nanti kita tambahin pakai solek. Oh iya. Itu pakai solek. Itu saya dapat ilmunya juga dari Gung Deraditya. Gung Deraditya ya. Gung Deraditya itu perlu tuh nanti kayaknya main ke sana nih Gung Dedi. Tapi lumayan sih, jaraknya lumayan jauh ini. Jarak rumahnya lumayan jauh juga itu. Lebih tingginya kurang lagi sedikit, tambah lagi. Ini ya, Bliwan kan udah sering nih buat apa tuh? Buat ogoh-ogoh mini itu ada, kalau biasanya ikut lomba-lomba itu ada gini ya, ada standar tinggi ya. Standar tinggi 1 meter. Kalau untuk ya sekarang kan lomba ini sudah mulai banyak. Seperti di Denpasar sudah mulai banyak, Gianyar
daerah Ungasan sudah mulai ada lah banyak tingginya. Itu ada standar tinggi maksimal 1 meter. Kalau yang dibuat nih masuk kategori apa ya? Kategori mini, ini di bawah 1 meter nih, jauh nih. 1 Kategori meter. mini. Mini non mesin. Non mesin ya. Non mesin, kategori non mesin. Oke teman-teman yang mau buat ogoh-ogoh mini, ya udah banyak sekali gini ya media banyak, untuk berkreasi ya. Udah ada banyak yang ngadain lomba juga ya. Yuk teman-teman, biar terus lestari. Tradisi Bali tetap ada juga ya, kita tetap cuma ya bisanya bermain ogoh-ogoh mini aja gitu. Dikit aja. Kurang lebih ini saya mau lim dulu, mau saya permanenkan posisinya. Oke, kita lim. Kayak lem Dexstone, lem G ya, lem G bahasanya lem G. Bahasa kerennya lem G. Lem G bahasa kerennya. Nih, coba ulang lagi, jangan berubah aja. Lem, nih saya jatuh. Mau lem di sini aja berarti. Ini teman-teman kebetulan saya kesini udah mau jadi nih ogoh-ogohnya. Kalau teman-teman mau pantau dari pembuatan awal itu ada di channelnya Bliwan Januar ya, 87. Itu ada. Cuma nanti dia nomaden dia proses pemasangannya di channel Agung Dedi ya. Itu gini ya, kita tukar posisi sedikit itu ada. Kita pakai lem aja. Karena satu lem apa ya bahasa lem G atau lem apalah namanya, ini kuat sekali dengan clay. Bener ya. Yakin nggak lepas tuh? Yakin nggak lepas kok, aman sekali. Nanti kita tutupin juga nanti sama pakai solek lah, kita buat bentuk batok kelapa kepala. Kayaknya kuat nih, cuma pegang ini aja setelah di lem kita pasang. Nanti kita tinggal cari posisinya, kita matiin begitu saja. Nanti tinggal bentuk belakangnya, kita bentuk leher. Dan ini namanya clay ya, clay itu ramah lingkungan kok. Clay itu bahannya dari kertas yang didaur ulang, ada prosesnya. Di YouTube pun ada itu kalau mau tahu proses clay itu seperti apa. Saya kira kayak semen lah. Ya. Apalagi kalau platisin kan agak berbeda lagi. Kalau yang warna putih clay putih sama, cuma dia warnanya putih. Kalau yang putih itu jarang digunakan karena kita tidak begitu jelas di bentuk anatomi. Jadi kelihatan datar aja, tapi sedikit aja bentuknya itu. Jadi kita nggak bisa istilahnya buat anatomi itu sedetail sekali karena dia putih. Gitu. Jadi juga pantulan mata agak silau jadi ya. Maka kebanyakan seniman ogoh-ogoh pasti menggunakan clay yang coklat atau merah gitu dibilang. Kalau teman-teman belum tahu anatomi yang dimaksud ya. Anatomi. Bahasa Jermannya tekelan. Tekelan tuh bahasa Jermannya. Nyonyoknya tolong disensor nyonyoknya. Kakinya ini non anatomi namanya. Ya, ada lekuk-lekukan. Sama yang di belakangnya. Ya. Maaf. Ini bagian punggung. Rencana ikut nggak berpartisipasi? Ya, rencana masukan dari para subscriber, teman-teman juga ya, kita partisipasi. Kita akan ikutkan di event lomba ogoh-ogoh mini. Intinya biar tahu juga rasanya lomba itu seperti apa, euforianya seperti apa gitu. Ya yang penting kita berani tampil aja apa yang kita buat, hasil karya kita ikutkan lomba lah gitu modelnya. Jadi biar tahu aja rasanya lomba ogoh-ogoh mini itu kayak apa. Jadi ya sebenarnya pokoknya gas di lomba ogoh-ogoh mini pokoknya. Ada target Pak? Target untuk lombanya? Maunya sih di Octopus dulu sih, tanggal 6 Februari. Nah, mudah-mudahan nanti Gong Dedi juga ada free, bisa datang liput juga euforianya kita lomba ogoh-ogoh mini. Oke Pak. Sekarang nih, mau nyari agemnya dulu nih, apa bentuk kipeannya kemana arah kipeannya bagus. Karena saya juga nggak tahu ini nih kipeannya ini kemana ini bagus. Pokoknya kalau sudah dapat kipeannya saya mau deh. Kalau Gong Dedi bagus mana nih, noleh kiri noleh kanan? Belum Pak, yang itu Pak. Agak gini deh Pak. Agak gimana nih? Agak
agak Kemana nih? merong. Kemana? Dah. Kemana? Jangan lurus pak. Yang lurus. Oh, kalau terlalu lurus. Jangan. Maksud saya itu jangan ya. terlalu lurus. Agak ngipak deh pak. Sini kalau Wah. saya. Menurut yang gitu pak. Segini ya. Hmm. Coba kita permanen lem dulu nih. Dan ini. Dikit aja dulu pak, biar bisa di. Ya mau saya kunci dulu nih. Mudah-mudahan nanti jurinya sama ya. Kenanya ya. Kenanya. Kalau kemarin sih disuruhnya agak sedikit miring. Benar. Itu dah. Agak sedikit miring. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan juga. Oke, sudah dilem kurang lebih. Mantap Pak ya. Nah, ini pokoknya kalau saya dimarahi juri saya bilang Gong Deddy Channel. Jangan pak. Gara-gara Gong Deddy Channel nih, dia nyuruh ke sini Pak gitu. Pak, nggak bercanda kan pak? Oh, ntar kita buat ini bentuk batoknya. Tapi saya mau lem dulu sama saya kasih clay. Ya, jadi ntar kita bedah. Clay itu seperti apa? Nah, Oh bisa itu pak? iya. Nah, ntar kita lem dulu. Ntar saya mau siapkan dulu perlengkapan untuk clay. Oke. Siap. Saya mau minta kopinya dulu. Oke, yuk kita ambil kopi dulu. Aneh-aneh kan? Baik ya. Oke, ternyata Om Iwannya cuma pakai 2 item ini aja untuk pengerjaan si raksasa ini. Saya belum dikasih tahu tema ogoh-ogohnya, nama ogoh-ogohnya saya belum dikasih tahu, tapi dia cuma menggunakan ini. Cutter, gunting. Ada lagi. Toolkitnya mana pak? Ini Pak, satu Pak, toolkit saya. Ini emang agak ini soalnya barangnya ini besar sekali bentuknya. Siap, mana dia? Ini dia. Aduh. Ini toolkitnya pak. Ada yang mau endorse mungkin. Aduh, kasihan seniman saya ini. Lagi satu yang support juga dari anak, ngasih pinjam puas. Ini salah satu juga toolkit dari pinjaman anak. Halo undagi-undagi yang sudah pro bisa mungkin sumbangkan toolkitnya nggak kepake. Toolkitnya boleh. Nggak, tapi Endorse. setiap seniman punya cara tersendiri untuk membuat karya seni. Tidak mesti pak ya, tidak mesti punya alat mewah ya untuk berkarya ya. Istilahnya alat mewah pun ataupun alat lengkap pun tidak menunjang kalau memang tidak diniatkan dari diri sendiri. Asik. Itu sedikit ininya. Ini mau saya potong dikit nih. Pelan-pelan pak. Ya, saya lem dulu lagi nih. Takut nanti jatuh, tapi ini udah kuat nih dah. Udah, saya udah kuat aman. Nanti kan dikasih clay dikit. Dikasih clay sedikit dia bergerak. Batoknya sih batok. Ini sisa solek masih ada. Coba. Ini mana nyari clay pak? Clay saya beli di keju juat. Di store-nya Keju Juat Keju ya. juat di kalau mungkin dekat-dekat daerah Ubung atau Tabanan ada 21 Jaya. Bisa. Dan online pun ada kok, online. Nggak beli online. Oke, itu teman-teman. Saya harapkan juga nih teman-teman yang dari Tabanan mau berkarya seperti ini. Yo. Tabanan harus ada ini nih, istilahnya respon lah. Kita belum ada wakil di Ogoh-Ogoh ini loh. Ayo kengke nih. Harus ada Maestro Tabanannya. Betul. Harus ada di Tabanan. Kalau di Tabanan Beliwannya Ya. yang bagus-bagus Ogoh-Ogohnya waktu kemarin tuh ada di daerah Tanah Lot Tanah Lot. sama di Kodia di kota. Di kotanya. Ada Grogak tuh. Oh iya benar. Grogak Pernah dengar ada saya itu. Itu bagus-bagus juga. pengen cari. Ini saya mau bentuk sedikit. Ayo anak-anak muda Tabanan nih. Sudah saya Ini aneh. Atau nggak gini aja lah dulu kita buat clay biar tahu lah nih ini clay. Ini clay dengan merek Das. Saya beli 1 kilo harganya 50.000. Jadi semuanya ini masih ada sisa lagi segini. ini habisnya kurang lebih Kurang cuma lebih satu segitu gini aja ya. Ini masih ada sisa. Masih ada sisa. Ini saya mau buat ini aja. Selain kita kunci lah apa namanya lehernya. Ini Pak harganya satu sak semen nih Pak. Satu semen 50.000. Jangan lupa ini air. Nah, ini air ini untuk apa namanya? Olesan ini lah istilahnya kayak lemnya supaya dia tuh mau lengket. Gini Pak,
Ini kan sudah kering nih. Kering, Kasih air mau lembek lagi dia? nggak lembek dia, cuma istilahnya dia tuh membuat apa namanya kayak resapan. Oh, Kalau dia udah kering, kering nggak bisa jadi gini lagi, nggak bisa jadi lembek lagi. Udah kering itu dia kayak keramik. Oh, keras ya. Oh, ini juga nggak retak. Oh, ini clay itu aman kok, ramah lingkungan. Jadi nggak khawatir kok kalau kita mau pakai dan dibersihkan setelah kita pakai itu pakai air aja hilang ya. Nggak seperti platisin atau yang ini tuh ya yang lain-lain itu kalau platisin kan agak sedikit berminyak. Nah, ini kita anggap dah buat kunciannya aja dulu ya. Ya biar ada penggunaan clay lah. Dan juga untuk supaya dia nggak berubah. Nah, ini gampang kok istilahnya kayak saya pun juga belajar dari seniman-seniman ogoh-ogoh mini yang lain. benar. Nah, ini seperti biasa kita pijat-pijat dikit. Kita puter-puter. Nanti karena Pegel ya, Pak. di saat nanti dia sudah kering, ini nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan dia keringnya. Jadi nyambung ini semuanya nempel-nempelan. Tapi nanti kita prosesnya atau apa namanya ada sistem ininya kan, sistem pembentukannya itu ya kita ginikan aja. Ini apa namanya? Ini kan proses masih dalam keadaan claynya masih basah Masih nih. basah. Kalau lengah sedikit nih cepat kira-kira keringnya. Cepat kok termasuk keringnya. Kalau Angin aja cepat kering. Kalau udah kering kayak gini kita nggak bisa bikin Apanya? kalau sekarang gitu. anatominya. Bentuk anatomi itu nanti kita bisa bentuk dari pisau kecil atau cutter dan juga dibentuk juga menggunakan amplas. Oke, ya. Nah, biasanya kalau udah di amplas itu biasanya clay ini mengeluarkan bulu. Mengeluarkan bulu kecil-kecil gitu, bulu yang kecil-kecil. Tapi nanti kita olesinnya air, hilang kok dia. Apalagi nanti dicat, hilang dah bulu. Mulus lagi ya. Mulus lagi, semulus paha. Nah, itu nah, ini saya buat ini. Nah, ini hasilnya kayak gini nih, biar kelihatan. Nah, ini supaya dia diam aja dulu. Dan intinya kalau kita pakai clay satu aja ininya apa ya bahasanya kata kunci, jangan takut lebih, jangan takut kurang. Iya, benar, Pak. Jadi kalau bentuknya dia lebih kita bisa kurangi, tapi kalau bentuknya kurang bisa kita tambahin. Nah, itu ya sih ya, yang pengalaman ini ya sih. Ini untuk penyimpanan clay yang sisanya ini biar tetap bisa tetap dipakai istilahnya gini. Yang penting dia tidak kita simpan di udara yang panas. Pertama, udah gitu caranya gini. Seperti saya ini kan, nah ini sudah ada dibuka, jadi kita gulung-gulung aja deh. Gulung. Nah, ini kayak sisa roti itu ya yang beli di Indo. karet aja, diam nih aja. Udah. Yang penting jangan terlalu di tempat yang panas. Oke. Ini saya buat supaya dia diam dulu, nanti udah mulai setengah kering baru kita buat batok kepala aja. Supaya dia mau diam. Batok kelapa. Kepalanya, Pak. Batok kelapa. Kita pakai lem. Ya, dipegang segitu aja. Ini buat ogah-ogahnya tanpa sket lah. Tanpa sket. Itu juga salah satu. Itu di video saya juga ada itu gininya nih, tanpa sket jadinya nih. Bikin Om. Nanti bikin sket nih biar greget. Benar-benar tanpa sket nih, benar-benar tanpa sket. Istilahnya nggak ada apa ya? Ide-ide apa gitu modelnya ya pokoknya langsung aja dah gitu ya modelnya. Ada sketnya dari rangka aja sih, rangka-rangka dasar aja. Tapi gambaran udah di kepala ya. Gambarannya di kepala, masih gambaran. Sik nih Sultan. Kayak saya jadi pengen nih, no. Makanya ayo Bang Deddy buat dari sekarang juga boleh nih. Lambat, no. Ya, nggak ada istilah lambat untuk berkarya. Tidak ada kata lambat. Oke. Nggak ada kata lambat. Yang penting kita ada. Kalau dilihat dari sini nih pas saja nih, ini kelihatan nih Pak anatominya Pak. Oh, anatominya. Tapi nge-gym jarang-jarang Pak. Ya, ini salah satu konsep yang apa ya saya bilang itu ini dia gemuk, tetapi dia cuma ya berbody aja sedikit. Dia kuat gitu istilahnya. Kayak gitu dah padahal. Kalau istilahnya beda kalau dia emang apa ya, dia itu emang gemuknya itu gemuk apa kan bilang ya? Ada juga yang gemuk yang tidak berbody kan ada juga tuh.
Berarti termasuk golongan raksasa apa ke dewan-dewan, Pak? Ya intinya kan raksasa aja Pak, karena kan butuh kalau katanya tuh. Tapi saya lihat sekarang nih Eh. banyak yang ada kayak banyak-banyak lah dari kerajaan-kerajaan Ya. gitu, Pak. Singosari, apa dah Ramayana gitu. Kebanyakan pewayangan. Pewayangan gitu. Kebanyakan pewayangan. Biasanya sih pewayangan biasanya. Ya, kita terakhir tutup dengan kita buat ukuran lah. Nanti baru kita bungkus pakai ginian, apa namanya? Selasi kertas. Kita bungkus lagi. Cara pemasangan gininya nanti gimana tuh, Pak? Masang apa deh Pak? Rambut nih, Pak. Ditempel aja. Main tempel Main aja. tempel ya? Main tempel aja. Main tempel aja. Nanti ada gulungan juga rambut. Kalau kemarin sih bocorannya dari Bapak Keju, tempel aja gitu. Jadi nggak sampai apa namanya, dulu kan mungkin beda lah gini aneh kan. Ntar kita bungkus solasi aja. Lagi dikit bagian bawah kalau masih bisa. Solasi kertas. Patung dikit. Solek ini biasanya dipakai pengrajin payasan. Payasan untuk layang-layang. Itu layang-layang. Nah, Itu layang-layang biasanya pakai payasan. 11-12 ya kayak kulit ya. Ya, istilahnya solek itu kan juga apa ya, agak susah dirobek. Susah dirobek dia bahannya solek itu. Nah, jadi kita masih ada ini. Solasi Kertas, kita bungkus dia, baru kita bentuk ke apa namanya, ke semuanya kita tutupin biar seperti kepala bulat kepala ya. bulat. Ya, tapi ini mungkin nggak terlalu bulat sekali sih. Kalau ogoh-ogoh besar lainnya kan ini biasanya pakai penyalin ya. Penyalin. Rotan. Ada rotan ya. Pakai rotan biasanya. Ini saya bungkus dulu. Apa namanya, pakai solasi, terus saya tempel pakai solek. Jadi nggak usah gini sih, ini kan kurang bundar atau bagaimana, nggak masalah. Kalau saya sih resepnya karena nanti ditutupi rambut saru, itu saru kok nanti gitu aja, nggak masalah. Apalagi kalau pakai clay kan kita bisa bentuk lagi, dan bisa kita tutupi. Iya. Terus meton. Gampang. Orang seni apa gaya biar awak-awak gitu tek. Keliwat seni mungkin ya. Keliwat seni. Oke, ini anggap ini kan apa bahasanya Gong? Bligat-bligut. Apa namanya, nggak beraturan ya Gong? Jalan Tabanan. Jalan Tabanan ya. Jalan Tabanan ini kan nggak bagus nih. Sekarang kita sulap ya. Masih pakai media air. Ini saya kayak keju juhat part 2 nih. Agar Jadi kan biasanya saya ngeliput keju juhat nih, sekarang saya yang diliput gitu maksudnya. awak. Tetapi saya kan berbagi juga, Ya. apa juga kita pendam ilmu juga, kita harus sharing. Kita ambil sisa clay masih ada. Oh, ini dibungkus clay. Clay. Oh, saya kira tadi Apa itu? Pak bilangnya bungkus pakai apa namanya? Apa itu? Sisa nih. Solek. Ya, itu tadi lagi. ini bentuknya aja pakai solek. Oh. Sekarang kita pakai clay. Berarti nanti rambutnya di atas clay, Pak. Di atas clay. Kuat nggak nanti ini Apanya? sama lemnya itu? Oh, kuat, pasti kuat. Oke, Pasti Pak. kuat kok. Itu pasti kuat. Nah, kalau ini tuh pasti kuat ya. Ya, kita ratain dulu sampai semuanya tertutup. Baru kita tahu yang mana yang kurang bentuknya. Nanti kita tambahin. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya istilahnya kalau pakai clay itu dia kelebihan, nggak usah khawatir.
biar kurang. Sistemnya seperti itu aja. Nanti kita lihat Semeton. Ini sebelum dikasih clay ini Dikasih belicak-belicuk Belicak-belicuk. sekali ya. Setelah Ntar kita sulap. kita sulap. Inilah hebatnya clay. Clay itu seperti itu. Tekstur seperti tanah, Pak ya. Seperti tanah liat. Tanah liat tuh, Pak Seperti ya. tanah liat. Dan Buat- juga dia kayak Pembuatan keramik. Keramik. seperti apa pembuatan gerabah gitu modelnya. Seperti itu dia. Dan pokoknya penggunaannya enak kok. Coba, Pak. Gampang. Rasa apa, Pak? Berasa coklat. Ini coklat dan berasa coklat jadi ya. Nanti kalau udah mulai, ini kan dari lehernya udah mulai agak kering dia. Cepat kok kering ya. Benar-benar. Dari sini, Pak ya. Sudah kering ya. Udah mulai kering, kena anginnya gampang kok keringnya. Dikit lagi. Buat saja. Oke, teman-teman yang kelewatan pembuatan dari proses awal sampai saat ini ada di channelnya Beli 1 Januar 87. Nah, silahkan boleh mampir, boleh banyak. Udah banyak Dari views. dari awal pembuatan ada. Ini aja maaf Pak ya, saya ambil Pak. Ini satu pindah rumah nih. Satu Ingat teman-teman, pemasangan. saya sudah dapat izin dari Beli 1 Januar, jadi jangan nanti komen Mana dia netizen kalau nggak ada? jangan nanti ya. Nanti saya malah bisa naruh link videonya nanti di channel saya nanti kalau mau tahu proses pemasangannya gitu ada. Dikit lagi, nanti terakhir kita bentuk-bentuk lagi. Ya, no. Jadi nggak masalah kok kurang bulat kurang ini nggak usah khawatir itu. Yang penting kita yang ruwet atau yang susah kita buat gampang aja. Nanti kalau sudah isi rambut nanti beda lagi. Apalagi nanti udah isi gelungan atau apa namanya ketu, nah, itu beda lagi. Kalau untuk pembuatan apa namanya Apa itu? payasan ini Om, dibawa nggak ogoh-ogohnya ke tempat gini? Boleh kalau emang bisa, tetapi Apa dia tahu skala mungkin? biasanya kalau yang sering buat payasan itu dia tahu skala ogoh-ogoh 40 cm. Kalau ini kan dibilangnya ogoh-ogoh 40 cm. Kalau bahasanya tuh ogoh-ogoh 40 cm. Udah tahu dia ya Udah tahu. persisnya. Oh ini 40 cm sekian. Gitu ada. Kalau kita emang bisa mau bawa ke tempat tukang ukirnya gitu modelnya bisa, malah lebih bagus kan. Tapi kadang-kadang kan di sana kita repotnya. Ada rekomendasi Pak untuk teman-teman yang mau buat rekomendasi di mana-mana ada sebetulnya, bahkan di Kejujuan bisa. Banyak sih undagi-undagi payasan janggan juga sekarang banyak yang buat Oh, iya, payasan. iya, boleh. Salah satu kemarin saya dapat yang di Tanah Lot ada. Saya disuruh main ke sana dengan membawa ogoh-ogoh ini, disuruh apa namanya bawa ke sana nanti diukur dan dibuatkan payasan. Oh, ada Pak ya? Ada. Tanah Lot ya? Tanah Lot Pak, dekat rumahnya Gong Deddy itu. Saya belum sempat ke sana. Itu Belum sudah ada belum tercium saya Pak. itu ada satu endorse di sana. Iya sih. Ada endorse dan kebetulan dia juga buat ogoh-ogohnya di apa namanya? Gatro. Oh ya kalau nggak salah tahun lalu dia ikut kayaknya berpartisipasi. Partisipasi. Ya. Tapi ya saya belum ada. Rekomen untuk ini Ya, ya. Belum ada info nih. belum ada info, Pak. Belum ada info. Ya tunggu aja nanti teman-teman yang mau info bisa komen di bawah ya. Itu ada, saya sudah dihubungi, suruh main ke sana, payasan siap ready gitu katanya. Dengar-dengar katanya juga beli siapa namanya Bogi juga Bogi buat bisa, kayaknya. pasti itu kalau sudah basic tukang payasan janggan layangan janggan pastilah tahu ya. Oke. Kayak cocok nanti kapan-kapan kita ke tempatnya Bogi ini. Oke, nanti kita sana lihat. Ya, kita gerebek dia di sana. Apakah dia benar-benar kerauhan? Apa cuma betul. status saja kerauhan? Apa statusnya aja kerauhan. Ya beli Bogi. Ji, siap sana Ji. Kita gerebek pokoknya. Oh iya no. Ya, nanti kurang lebihnya kan kita bentuk-bentuk lagi yang mana yang kurang. Nah, ini kan nanti ini menyambung ke depan dia. Untuk perekat ini istilahnya. Ya, dan sudah istilahnya juga kuncinya yang penting kita jangan terlalu langsung membentuk anatomi lah modelnya itu langsung bentuk tuh nggak bisa juga. Kita harus nunggu dia kering atau setengah kering lah, gitu modelnya. Udah kita bisa bentuk setengah kering itu
Jadi kita tahu kekurangannya yang mana ini yang harus kita bentuk lagi atau kita tambah gitu. Nanti sisanya mengikuti lah nanti dia. Oh, nanti ntar aja di rumah ntar Kang Deddy langsung ada dia buat. Siap, saya langsung mau mampir nih ke Mampir dulu beli bahan. Nah, oh, semen boleh Pak? Saya boleh, ada semen. di rumah. Yang penting adanya ditegan pakai ngerupuk Pak. Itu aja intinya satu. Yang penting adanya ditegan dulu. Tapi ini seru nih Pak, bener. Ini mengenang kita kayak TK. Ini Pak, kalau udah selesai lu, kita bisa jadiin ini apa pajangan? Pajangannya, ya. Betul pajangan. Dia nggak makan tempat banyak itu. Ya. Tapi kalau yang ini akan saya jadikan giveaway. Aduh. Komplit aksesoris. Jangan dibocorin di tempat saya Pak. Oh, enggak apa-apa. Nanti kan biar komentatornya Gung Deddy nanti biar dia minta Gung Deddy juga buat yang kayak gini jadikan giveaway. Berat nanti Pak. Yang ini buat teman-teman Nggak ada siap-siap berat. yang sudah subscribe channelnya Beli Wan Januar. Komen sebanyak mungkin, semenarik mungkin di setiap video yang diupload oleh Beli Nanti ada Wan. videonya lah yang mana enggak tahu nanti saya. Nanti dipilihnya di komentar yang khusus masih ini. gini nanti mungkin ada videonya lah itu. Oh, iya. Giveaway-nya masih dibicarakan nanti bagaimana solusi giveaway-nya. Pokoknya dipantau aja terus channelnya Iwan Januar 87. Asik. Intinya lagi satu, ini jadi giveaway. Jika yang dapat ini di Bali, saya antarkan sampai rumahnya dia. Aduh, kalau yang di luar Bali Pak? Saya yang nanggung packingnya, dan saya kirim ya lewat jasa angkut barang lah gitu. Gitu teman-teman. Salah Buat satu. yang di Bali, yang di luar Bali nggak usah juga khawatir. Pokoknya fair mainnya. Fair mainnya pokoknya. Semua subscriber adalah anak sendiri ya. Anak sendiri, Asik. teman sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Gitu. Tidak ada bedanya. Inilah panutan saya Beli Wan Januar. Beliau sangat banyak sekali mengajarkan saya Sama-sama belajar. dari hal sekecil pun. Dikit lagi bagian belakang. Silahkan. Supaya kita belajar lah. Saya pun masih belajar kok. Masih belajar. Belajar kita membuat, belajar kita melihat, belajar kita untuk mempraktekkan. Kata siapa tadi itu Pak? Kata saya sih Pak. Itu istilahnya ilmu yang akan kita dapatkan di pengalaman kita sendiri sebetulnya sih. Itu akan kita dapatkan. Oke teman-teman, dan Sultan inilah hasilnya tadi pemasangan tapel dari Beli Wan. Ya, Kang Wan. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari YouTuber yang satu ini. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Terima kasih ya Beli Wan sudah dibolehin. Pokoknya berbagi ya. Jatah saya diambil Kung Deddy, silakan pokoknya. Terima kasih banyak ini. Aduh, rencananya cuma bener cuma mau main ke sini tapi Kebetulan ya, proyek juga sih. kebetulan dia mau proyek. masang kepala. Ini tadi kita lihat proses penyambungan ini hasilnya. Dan nanti kita main lagi ke sini atau enggak nanti kita pas dia udah naik di lomba. Ya. Kita harus pantau dan kawal terus. Mudah-mudahan nanti isi puting-putingan ya kita serang. Kita serang pokoknya. Boleh. Soalnya ini salah satu-satunya wakil media ini. Yang ikut serta. Jadi bukan untuk mengejar sebuah prestasi, tetapi kita berpartisipasi. Betul. Kita mendukung budaya, tradisi dan seni di Bali biar ada. Oke, teman-teman, nanti mudah-mudahan seperti kata Beli Wan tadi, kalau ini udah jadi, setelah pengerupukan nanti kalau nyepi udah lewat mungkin bisa dijadiin giveaway ya. Giveaway. Pasti giveaway. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.